Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kasat. Kali ini kita akan melanjutin nih contoh soal atau pembahasan soal-soal latihan untuk teman-teman yang lagi persiapan SNBT. Nah, di pengetahuan kuantitatif ini kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oh iya, kemarin Kasat kayaknya udah jelasin belum bahwa di soal-soal yang 2024 kemarin itu banyak banget kalau di bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris atau di kuantitatif, bahkan di penalaran matematika atau PPU juga, itu paragrafnya sama atau keterangannya sama, tapi kemudian ditanya berkali-kali di soal-soal yang berbeda. Jadi dan kadang dilanjutin nih, kayak kalau kalian tadi udah ngerjain nomor sebelumnya, nomor berikutnya bisa lebih cepat ngerjainnya gitu. Oke, kita lanjut. Bilangan naik, kayak contohnya soal yang ini nih. Paragraf untuk soal nomor 2, 3, dan 4. 12 ya, 12 dan seterusnya. Bilangan 4 angka A 094 kurang dari 6000 dibilang. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A adalah berapa? Nah, kita cek dulu. Bilangan yang kurang dari 6000 berarti bisa ya, 0 juga bisa nih, atau 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Oke. Kalau bilangan dibagi 3 bersisa 1, maka A-nya berapa? Kemarin gimana? Kalau bilangan yang bisa dibagi 3, maka harus di jumlah itu hasilnya bisa dibagi 3. Tapi yang ini, yang diminta adalah dibagi 3, tapi malah bersisa 1. Nah, maka supaya bisa dibagi 3, maka angka depannya A-nya ini berapa? 094. Oh, enggak, kita coba hitung dulu. Jadi kalau 94-nya ini kalau dibagi 3 berapa? Jadi A 094. Kalau 94-nya ini kalau dibagi 3, dibagi 3. 9 bagi 3, 3. Itu 9. Nah, tinggal 4. 4 ini dibagi 3, itu juga nyisa 1. Jadi, kalau udah seperti ini, maka tinggal A-nya yang bisa dibagi 3. Gitu. Yang bisa dibagi 3 berapa? Bisa 0, 3, atau 6. Tapi karena 4 angka, 0 itu nggak boleh. Kalau 0 berarti dianggapnya cuma 3 angka. Gitu. Bahkan 2 angka karena ratusannya juga 0. Supaya dianggap 4 angka, maka harus ada angka ribu, puluhan ribu atau ribuan, ribuan dan ratusan, karena ratusannya udah 0. Jadi boleh 3 atau 6. Di jawabannya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan C-nya adalah 3. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Nah, ini kayaknya kurang pas nih. Harusnya ini masih nih. Jadi ini A094 ini masih lanjutannya ya. Karena ini soal 12, 13, dan 14. A094 banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah berapa? Oh, berarti nah ini. Berarti kita udah tahu nih, duluin tahu bahwa A-nya adalah 3. Jadi kalau kalian nggak bisa bahas atau jawab soal sebelumnya, yang ini juga kalian nggak bisa jawab nih. Jadi 3094 itu berapa tuh bilangan faktor primanya? Gimana cara ngecek faktor prima? Teman-teman bisa pakai pohon faktor 3094 dibagi, karena belakangnya 4 berarti bisanya dibagi 2 ya. Kan tadi kita udah coba, kalau dibagi 3 itu hasilnya adalah sisa, ada sisanya 1. 3094 dibagi 2 itu berapa? Itu 1. Coba kita hitung dulu ya. 3094 bagi 2. 1, 2, 105, 9, 15, 4, nih 9, 8, 14, 7. 1547.
Kemudian belakangnya 7 kita bagi 7 lagi, maybe bagi 7, 1, 5, 4, 7 berarti 2, 2, 1. 2, 2, 1 ini sayangnya ini nggak bisa dibagi 3 ya. Harusnya bisa dong dibagi 3. Bentar, ada yang salah nih. 1, 5, 4, 7 dikali 2 itu plus 1, 8, 9, benar. 0, 3. Oh iya benar ya. Berarti kalau 1, 5, 4, 7 dibagi 7, 2, 14, 14, 2, 14, tuh, itu 1, 2, 2, 1, dibagi 13 misalkan, atau dibagi 17, bisa nggak? Bagi 13, itu 2, 2, 1, bagi 13. 1, 13, berarti ini 9 ya, 9, 1, bagi 13 lagi 7, 17. Berarti ada 2, 7, 13, 21. 17, sorry, 17. 2, 2, 1, nggak, harusnya nggak bisa. 2, 2, 1 dibagi 3 bisa nggak? 2, 1, 3, 7. 7, 7. Berarti ini bisa 11. Tapi enggak, harusnya salah nih. Oke, berarti ada 2, 7, 13, dan 17. Jawabannya adalah C. 4. Enggak, ini kita coba dulu deh. Tadi ini 2, 2, 1 ini bisa dibagi 13, bisa juga harusnya dibagi 3. Berarti 2, 2. Oh, tapi enggak bisa. Karena atasnya juga nggak bisa dibagi 3, berarti harusnya bawahnya enggak. Ya, jawabannya adalah C, 4. Itu, ada 2, 7, 13, dan 17. Lanjut, banyak faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah berapa? Tadi faktor prima, yang ini faktor positif A094, masih ya, atau 3094. Faktor positifnya berapa? Faktor positif sama faktor prima itu beda ya. Faktorisasi positif adalah semua angka yang bisa dibagi oleh 3094. Yang bisa dibagi dengan, yang bisa kebalik. 3094 ini bisa dibagi sama angka berapa aja. Itu adalah faktor positif semuanya. Coba 3094. Bisa nggak dibagi 1? Ya bisa. Dibagi 2 tadi udah bisa. Dibagi 7 tadi juga udah bisa. Dibagi 13 tadi udah bisa ya sebelumnya ya. Nah, selain angka-angka ini bisa dibagi berapa lagi gitu. Coba 2 tadi dikali berapa biar hasilnya 3097. Kan ada 1547. Oh iya, 1 juga adalah 3097 kan? 3094, sorry. 3094. Jadi semuanya nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 angka ini masih kurang nih, karena harusnya masih ada lagi semuanya. Jadi angka ini bisa dibagi berapa lagi? Teman-teman bisa coba 3094 tuh bisa dibagi berapa lagi? Misal 26. 13 kali 2 kan 26. Berarti 26 bisa nih di 3094 bisa nih dibagi 26. Hasilnya berapa? 26 kali 6 kali berapa yang hasilnya belakangnya 4? 6 kali 4 ya harusnya ya. Kali 34 berarti 26 kali 34. Kemudian 91 dibagi juga, nanti ada 119 juga tadi pembagi dari yang lain. Kemudian ada juga 182, 221 tadi belum masuk, 238 sama 442.
Ini sebenarnya banyak karena K1 udah ngitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawabannya adalah D, 14 gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus acak. Wah, 3 bilangan asli. Asli itu adalah bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Peluang semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. 3 bilangan asli yang berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Oke, kurang dari 10 berarti cuma A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka, diambil 3 secara acak. Jadi ada berapa? Bilangan, kita cek dulu yang pertama. Bilangan prima itu berapa aja sih? Prima adalah kurang dari 10, yang prima adalah 2, 3, 5, 7. Oke? Karena ada 2, 3, 5, 7, berarti peluangnya berapa? Peluang yang terpilih dari bilangan prima itu berarti adalah ada 4 kemungkinan gitu. Jadi 3 dari 4. Ya, kita ambil 3 dari 4 kemungkinan ini. Oh, kita cek dulu. Kalau ambil 3 dari 9, ya, 3 dari 9, itu kemungkinannya ada berapa? Kita kombinasi dulu ya, kombinasi 3 dari 9. Berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 kurangi 3 faktorial. 9 faktorial adalah 9, 8, 7, 6 faktorial per 3 kali 2 ya. Faktorial dikali 1, dikali 6 faktorial. Ini coret, berarti 3 kali 2 itu 6, atau 2-nya dicoret sendiri ya. 2 sama 8 itu 4, 9 sama 3 itu 3. 3 kali 4 kali 7 itu adalah 12. 12 kali 7 adalah 84. Jadi untuk ngambil 3 dari 9 poin itu ada 84 kemungkinan. Sedangkan ada 3 yang terpilih dari prima, maka peluangnya adalah peluang prima berarti adalah N, atau peluang berarti N isi prima ini dibagi N semestanya. Jadi 4 diambil 84, maka 1/21. 1/21 sama 1/20 lebih gede mana? Lebih gede 1/20. Maka kurang dari 1/20. 1 benar. Berikutnya, terpilih bilangan genap. Genap dari 1 sampai 9 itu cuma ada 2, 4, 6, dan 8. Ada 4 kemungkinan juga. Maka peluang genap, ya, ini kita poin-poinin ya. Ini poin 1, ini poin 2. Peluang genap sama kayak peluang prima. N genap dibagi N semesta atau total. Itu ada 4 kemungkinan dibagi 84. Itu adalah 1/21 juga. Kurang dari 1/25. Sayangnya 1/21 itu lebih besar daripada 1/25. Jadi nomor 2 salah. Peluang semua bilangan yang terpilih adalah ganjil. Nomor 3. Peluang semua bilangan terpilih adalah ganjil, berarti kalau ganjil itu adalah
1, 3, 5, 7, dan 9. Sama, N peluang. Oh beda ya, N peluang ganjil. Karena ini ada 5 ya. Berarti N ganjil dibagi N semesta. Karena nyari peluang gitu ya, peluang adalah berapa peluang, berapa ada jumlahnya per semestanya berapa. 5/84. 5/84 tuh berapa dibandingin dengan 1/27 bilangan ini. Oh sorry, bukan 5/24 ya, harusnya ya. Kita hapus dulu. Jadi sebenarnya adalah ini 4, bukan karena jumlahnya ada 4, tapi peluang ambil 3 dari 4, kita cari kombinasinya dulu ya, ini harusnya ya. 3 dari 4, itu 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurangi 1 faktorial. Itu adalah 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Jadi ini pasti adalah 4. Sedangkan kalau 5, berarti peluangnya ambil 3 dari 5, itu adalah 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial. Itu jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 kali 4 adalah 20, 20 bagi 2 adalah 10. Jadi harusnya 10/84. 10/84 itu berapa? Adalah 5/21. 21 dibandingkan 1/7. 1/7 adalah 3/21. 5/21 dengan 3/21 adalah lebih besar. Jadi nomor 3 benar. Oh iya, ini bukan tadi ya 1 dan 3 benar, 1, 2, 3 benar, tapi ada berapa pernyataan yang benar. Jadi semuanya harus dihitung. Peluang semua bilangan yang terpilih kurang dari 8, berarti 1 sampai 7. 4 kurang dari 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kita hitung C 3 dari 7 itu adalah 7 faktorial per 3 faktorial kurangi 4 faktorial. 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 dikali, ini 4-nya adalah 7 dikurangi 3 ya, kali 4 faktorial. Jadi 3 bisa dikali 2 bisa dicoret sama 6. 7 kali 5 adalah 35. Jadi peluangnya adalah 35/84. Atau bisa dibilang nggak ada juga ya, 34, 35. Oh sorry, ini salah ya, harusnya peluang jumlah bilangan. Jumlah bilangannya kurang dari 8. Kita hapus lagi semuanya. Oke, jumlah bilangannya kurang dari 8. Jumlah bilangan kurang dari 8 berapa sih? 1 tambah 2 bisa, 2 tambah 3 bisa, 1 tambah 3 bisa, 1 tambah 4 masih bisa, 1 tambah 5 bisa, 1 tambah 6 bisa, gitu. 1 tambah 7 nggak bisa. 2 tambah 3, 2 tambah 4, 2 tambah 5 masih bisa. Terus 4 tambah 3 doang, 3 tambah 4 doang yang bisa. Oke, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, benar nggak? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kurang deh. 1 tambah 1, 1 tambah 2 dulu ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok ada 9? Peluang terpilih bilangan. Oh, sorry. Kok ada 2 sih? Harusnya ada 3 bilangan ya, bukan 1 tambah 2 doang ya. Kan yang dipilih ada 3 bilangan ya, jangan lupa. 3 bilangan yang dijumlah kurang dari 8. Berarti cuma ada 1, 2, dan 3, yang mana itu adalah 6, dan 1, 2, dan 4. Ya, 1, 2, dan 4. 1, 3, dan 4 udah nggak bisa, 1 lebih dari itu pasti nggak bisa. Jadi cuma 2 kemungkinan ya dari semuanya. Jadi kita nggak usah, perlu nggak ngitung ini. Berarti karena cuma ada 2 kemungkinan dari semuanya, kita langsung masukin aja. Jadi peluangnya adalah 2 per 84 kemungkinan. Jadi 1/41. Ini bilang nih, adalah 1/42. Jadi salah. Harus 1/41 yang benar. 1/42 ya, benar ya. Jadi benar ya, 1/42. Oke, benar. Jadi ada 1, 2, dan 3. Ada 3 jawaban yang benar. Ini lumayan panjang, jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Gitu. Oke, nomor berikutnya. B sama dengan 2 kali C, dan B kurangi D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab jawaban berikut. Menjawab pertanyaan tersebut. D sama dengan 2C min 3, B kurangi 2C sama dengan 0. Pertanyaannya, 1 saja cukup, apakah 2 saja tidak cukup, atau 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup, 1 dan 2 cukup, harus barengan, 1 dan 2 saja sudah cukup, ya, 1 dan 2 dua-duanya dipakai tidak cukup. Ini udah ada tulisannya ya, jawabannya adalah E. Jadi kita coba, harusnya 1 dan dibilang di sini 1 dan 2 saja tidak cukup. Karena B sama dengan 2C dan B min D sama dengan 3. Sekarang gini, kalau ada 2 koefisien itu apa sih? Kayak A, B, C, kayak abjad tapi masuk ke angka-angka. Itu berarti kita butuh 3 persamaan. Kalau kita ada 3 koefisien, itu butuh 4 persamaan untuk bisa menyelesaikannya. Kalau cuma 1 koefisien, itu aja butuh 2 persamaan. Jadi gimana? Jadi untuk bisa mengerjakan 2 persamaan, ini ada berapa persamaan nih? Berapa koefisien nih? Ada B, ada C, dan D. Jadi ada 3 persamaan, berarti kita butuh minimal 4 persamaan. Ini ada 2, ada tambahan 1 lagi, ada tambahan 2 lagi. Berarti kemungkinannya adalah A nggak mungkin, B nggak mungkin, D juga nggak mungkin. Jawabannya kemungkinan C atau E memang. Jadi 2 barengan cukup, atau 2 saja ini tidak cukup, karena misalkan ternyata nggak nyambung gitu. B sama dengan 2C, terus di sini ada B min 2C sama dengan 0. Nah, disinilah letaknya. B sama dengan 2C sama B min 2C sama dengan 0, itu sama. Karena B min 2C sama dengan 0 ya, ini pindah ruas ke sana, jadi B sama dengan 2C. Jadi sebenarnya dari 4 persamaan ini, cuma ada 3 persamaan. Sedangkan kita punya 3 koefisien. Ada B, C, dan D. Jadi sudah pasti jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan 2 kita pakai semuanya juga nggak akan cukup. Oke? Jadi gitu ya, tanpa dihitung nih, udah tahu jawabannya. Gitu soal kuantitatif. Ada yang harus ngitung panjang, ada yang kalau usah dihitung juga udah ketahuan.
jawabannya, asal kamu tahu kuncinya. Gitu aja dari Kak Saad untuk video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.